Kita bisa tulis seperti ini ya, kayak di atas. Max width 92 pixel. Oke. Terus kita lihat strukturnya. Kita langsung buat seperti ini ya. Kita bisa hilangin image people dan navbar togglernya. Oke, sedikit penjelasan. Jadi ketika navbarnya itu ukuran width layarnya itu 991, di bawahan bootstrapnya itu teks navbar yang di sini itu akan berubah menjadi toggler. Jadi kita bakal hilangin togglernya dan kita buat icon toggler kita sendiri. Oke, kita akan custom ya. Oke, kita langsung aja di sini kita hilangin image people-nya ketika ukuran 992 pixel. Kita bisa tulis seperti ini, display none. Dan untuk navbar toggler itu ada di atas sini, button ini ya, button navbar toggler. Jadi kita bisa pakai kelas navbar togglernya. Terus kita deklarasiin di sini. Terus kita hilangin. Oke, karena kita akan pakai icon kita sendiri nanti ya. Oke, sekarang kita refresh. Oke, udah hilang ya. Sekarang kita akan coba buat tampilan kayak gini. Berarti pertama kita buat dulu ininya jadi lurus sejajar ke bawah ya. Kita akan buat seperti ini. Oke, kita coba ke struktur HTML nya. Yang navbar bisa kita tutup dulu. Kita akan rubah di bagian ini. Nah, call 4 dan call 8 akan kita buat, dia akan bekerja ketika ukurannya di atas 992 pixel. Kita bisa tulis seperti ini. Call LG 4 dan call LG 8. Oke. Untuk ukuran di bawah itu kita bisa atur seperti ini. Call 12. Jadi ketika ukuran layarnya itu di bawah 992, dia akan ambil semua callnya. Call 12 ya. Kalau kita bisa lihat di sini di aturan bootstrap, kita buka lagi bootstrap. Kita ke dokumentasinya. Kita pilih layout. Oke, terus kita masuk ke grid. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ya. Call LG akan berjalan ketika ukuran layarnya lebih dari sama dengan 992. Terus kita gunakan call aja karena dia akan berjalan kurang dari 576. Tetapi jika kita nggak deklarasiin yang call SM dan call MD, jadi dia bakal langsung gunain yang call-nya aja. Oke. Jadi kita cuman ada dua kondisi di mana ketika ukuran 992 di bawah itu akan menggunakan call. Jadi seperti itu ya aturannya. Oke, jadi sekarang coba kita jalanin lagi hasil indeks HTML kita. Coba kita buka lagi ya. Kita masuk ke COVID. Oke, nah ini ya, kita kecilin lagi. Oke, nah udah berjalan ya. Dia udah ngambil satu tempat karena sebelumnya itu di sini ada call 4 dan 8. Jadi ketika di bawah 992 dia ambil semua callnya, call 12 sini ya. Karena kita udah buat di bawah 992 dia bakal jadi satu row. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita berubah yang dalamnya ini, card-cardnya ini kita buat dengan aturan yang sama. Jadi dimana ketika ukuran 99 di bawah 992 dia bakal ambil semua space yang ada di sini. Oke, kita langsung aja lah ke sini ya.
Jadi di bagian call-nya ini kita bisa tambahin kayak tadi ya aturannya ya. Kita buat call awalnya itu 12, tapi ketika ukuran layarnya itu LG, dia berubah jadi 6. Oke. Sekarang coba kita refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang coba kita gedein. Nah, ini ya, udah muncul ya. Oke, seperti ini. Nah, ini ketika ukuran normal ya. Ukuran normal dia tetap normal. Ketika 991 dia bakal tampilannya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Selanjutnya kita tampilin icon di kanan ini ya. Oke, kita buat dulu di struktur HTML-nya di bagian navbar. Nah, untuk buttonnya ini kita bisa ganti dengan image kita, image icon kita, asset. Belum di copy kayaknya. Oke, kita copy dulu ya asetnya. Set, kita copy dulu. Nah, kita ambil toggle kita. Oke, udah kita paste toggle ini ya. Oke, sekarang udah kita save. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Oke, muncul ya. Oke, selanjutnya kita coba. Nah, ini ya, udah berubah ya. Jadi ketika ukurannya 992, dia bakal nampilin icon toggle kita. Oke, sebelumnya kita ilangin dulu warna background putihnya ini. Kita bisa buat seperti ini ya. Warp card background color transparan. Warp card ya kalau nggak salah kemarin namanya. Ya, warp card. Karena aturan awalnya itu warp card itu ada warnanya. Nah, ini ya backgroundnya. Kita hilangin ketika ukuran 992. Kita buat transparan. Oke, coba kita refresh. Oke, udah hilang ya. Oke, selanjutnya kita akan atur warp carouselnya. Warp carousel kita buat, kita warp cardnya kita buat seperti ini dulu ya. Kita tukar dulu posisi carousel di atas dan posisi cardnya ini di bawah. Seperti ini ya, position absolute. Topnya 150 px. Oke. Nah, udah naik ya. Sekarang kita coba rubah warp carouselnya itu widthnya 100%. Kita tambahin important. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, ini warp carouselnya kita buat 100% ya, biar penuh. Nah, ini kan 50%. Jadi ketika ukurannya 992, kita buat widthnya itu 100%. Oke, setelah itu kita buat margin right-nya itu 0. Oke, left-nya juga 0. Kita save, kita jalanin. Oke, sekarang kita tambah margin top di bagian warp carousel. Margin top, margin top 40 pixel. Oke, seperti ini. Terus itu kita sekarang coba shape-nya ya, kita kecilin. Berarti di sini kalau nggak salah kemarin namanya shape aja ya. Kita atur width-nya itu 50%. Oke, terus height-nya itu kita buat 243 pixel. Oke, kita lihat lagi. Nah, oke ya. Terus shape udah, web browsernya udah, kita
Sekarang coba kecilin. Oke, indikatornya numbur ya, jadi kita bisa coba styling di bagian indikator. Bagian indikator kita buat tracknya itu 120 pixel biar dia agak ke kiri. Oke, sekarang kita coba kecilin terus. Nah, kurang lebih segini ya. Nah, nanti kita akan atur lagi. Oke, segini cukup. Selanjutnya kita coba kita sorot dulu navbarnya. Nah, kita bakal hilangin padding navbarnya karena bawaan Bootstrap defaultnya itu ada paddingnya. Untuk mensejajarkan teks news COVID sama brand ini, kita hilangin padding yang ada di brand. Navbar, yang ada di navbar maksudnya, karena navbar yang membungkus brand dan nav itemnya. Kita hilangin padding leftnya itu 0, padding rightnya itu 0. Oke, seperti ini. Kita lihat lagi, kita refresh. Oke, udah sejajar. Terus itu kita coba lihat di bagian warp card-nya ya. Nah, ini ada margin right. Coba kita lihat di warp card kita itu kemarin kita nambahin margin right. Nah, ini margin right-nya. Ketika ukuran di bawah 991 kita hilangin margin right-nya. Warp card ya. Margin right warp card. Margin right 0. Oke, kita lihat lagi ini ya. Sip. Coba kita kecilin. Oke, sekarang kita bakal ilangin padding di dalam call-nya nih ya. Ini di bagian call. Oke, di bagian call di strukturnya kita bisa tambahin custom. Di sini ya. Nah, di sini. Kita bakal tambahin satu kelas di setiap call card-nya, margin CS. Oke, seperti ini. Kenapa saya buat kelas baru? Karena di sini nama kelasnya itu kita bisa lihat ya, di situ call 12. Kalau kita custom di call 12-nya, takutnya nanti bakal ada tumburan, di kelas lain bakal ada style yang berubah. Jadi saya buat style baru. Di sini kita buat margin CS-nya, margin custom ya maksudnya. Kita buat paddingnya itu padding left 0, padding right, padding CS ya maksudnya, padding CS, padding CS. Oke, udah kita buat kelas baru di sini. Sekarang coba kita refresh. Oke, udah jadi ya. Sekarang kita cek lagi, coba. Oke, sampai sini udah oke lah ya. Nah, sekarang kita bakal kurangin spacingnya di bagian card ini. Ini mungkin terlalu jauh ya, karena di strukturnya itu udah kita buat margin top 4 kelas bawaan Bootstrap, jadi kita bakal custom kelas bawaan Bootstrapnya. Oke, kita bisa buat seperti ini ya, margin. Kita lihat dulu di sini. Oke, dari warp card ya, kita bisa gunain warp card MT4, kelas MT4. Kita buat margin topnya itu jadi 10
pixel. Oke, kita refresh. Oke, nggak ada perubahan, berarti kita tambahin importan. Kita refresh, oke, masuk. Terus kita akan buat seperti ini. Jadi untuk margin top yang pertama di sini, margin top pertama itu kita buat 25 pixel dan yang lainnya itu kita buat 10 pixel. Jadi kita bisa buat seperti ini. Kita copy paste saja, udah kita copy paste. Terus yang pertama itu kita buat margin topnya 25 pixel dan di sini kita buat first child. Oke. Coba refresh. Oke, masuk. Jadi untuk keterangan atau penjelasan dari first child ini adalah margin top kelas MT4 yang pertama itu dibuat topnya 25 pixel. Untuk yang lain itu ngikut aturan yang di bawah ini. Margin top 4 10 pixel. Jadi kalau kita mau ambil margin top yang pertama, kita bisa pakai first child. Ataupun kita mau pakai margin top yang terakhir itu stylingnya beda, kita bisa pakai last child. Nah, karena kita mau pakai yang pertama, kita gunain first child. Oke, terus kita refresh. Oke, aman ya, udah berubah. Sekarang coba kita kecilin lagi sampai 300. Nah, ini kan ketika ukurannya itu 376, kita butuh untuk nambahin margin topnya lagi. Oke, sekarang kita tambahin aja ya. Ketika ukuran 377 aja. Oke, berarti di sini kita bisa tambahin add media max width itu 377 pixel. Kita buat warp first child-nya. Karena yang bermasalah first child-nya ya. Kita rubah menjadi, coba kita buat 35. Oke. Oke, cukup lah ya. Oke, selanjutnya kayaknya ketika 77 kita bisa kurangin padding topnya di bagian card. Di bagian card ini kita bisa rubah, coba kita kecilin ya di sini. Kita kecilin. Oke. 20 pixel. Berarti kita buat di sini card padding. Kita buat 20 pixel atas bawah kiri kanan, kita buat 20 pixel. Kalau kita lihat yang waktu awal itu kita buat cardnya itu, nah di sini yang bawah itu 35 pixel. Tapi ketika ukurannya 377, kita buat semua paddingnya itu 20 pixel. Oke, kita lihat. Oke, jalan. Sekarang kita bakal rubah shape cardnya. Oke, sekarang kita bisa coba rubah dari sini. Shape card. Kita buat coba height-nya 20 pixel, width-nya 20 pixel. Oke, kekecilan. Width kecilan, tinggian tinggian. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Height-nya yang di bagian shape kurang tinggi kayaknya. Oke, kita coba buat 260.
save ya. Kita buat height-nya itu 260. Oke, pixel. Kita refresh. Oke, sekarang coba kita mainin width-nya. Oke, udah sesuai ya. Oke, kalau kita lihat lagi mungkin kita bisa kurangin di bagian carousel innernya. Kita bisa buat pixelnya, kita kurangin carousel inner, margin left kita buat 50 pixel. Kalau kita lihat di settingan defaultnya itu kan kita nambahinnya itu 80 kalau nggak salah. Carousel inner, nah padding left ketika kecil kita buat padding left-nya jadi 50. Oke, sekarang coba kita save, kita reload. Oke, sip. Cek lagi desainnya. Mungkin ini brandnya kurang kecil ya, karena numbur. Oke, mungkin ketika ukuran 429 ya, bisa kalian lihat 429. Kita akan coba ubah text brandnya. Oke, kita buat di sini add media, max width 429 pixel. Kita coba buat font size nya itu navbar brand H1, font size 14 pixel. Oke, refresh, nggak berubah. Coba kita buat 17 pixel kali ya, 17 pixel. Oke ya. Kita buat 20 aja deh, 20. Oke, kita kecilin lagi ya, sip. Untuk ukuran handphone itu biasanya itu 452 ke bawah itu udah ukuran handphone. Tapi biasanya itu paling kecil widthnya itu sih kemarin sampai 320. Nah, oke. Nah, segini cukup lah ya. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke bagian klik di bagian sini. Ketika diklik akan muncul sebuah bar. Oke, untuk desain mobilenya saya kira udah cukup ya. Oke, kita bisa lihat tuh. Sini ketika ukurannya lebih besar lagi dia udah responsif. Ketika ukuran 1024 dia udah balik lagi ke settingan awal. Oke, ketika ukuran 1400 dia udah normal lagi. Sip. Oke, sekarang kita akan coba buat sebuah function pada JavaScript, dimana ketika kita mengklik icon ini nanti bakal muncul sebuah bar seperti ini.